Jadi kali ini aku akan bahas terkait makanan dan minuman apa sih yang harus kita hindari pada masa pandemi ini dan juga di bulan puasa. Untuk video selanjutnya, jangan lupa ya kalian subscribe channel ini supaya aku makin rajin untuk ngupload video. Karena subscribe kalian buat aku semakin semangat. Oke? Nah, jadi di sini ada 3 makanan atau minuman yang harus kita hindari. Yang pertama adalah kafein. Apa sih itu kafein? Kafein, minuman berkafein seperti teh, kopi, dan lain sebagainya itu harus kita hindari. Kenapa? Karena ada alasannya. Yang pertama yaitu kita harus menghindari kafein sebab dia akan memicu usus kita untuk bergerak lebih cepat. Sehingga pada saat kita makan, dia akan cepat tuh BAB. Akibatnya kita yaitu tadi dehidrasi. Karena pada saat kita bulan puasa itu memicu atau beresiko yang namanya kita dehidrasi. Yang kedua, dia akan mengaktifkan hormon stres kita. Hormon stres teman-teman. Jadi dia akan mengaktifkan hormon stres di dalam tubuh kita. Jadi pada saat kita minum kafein seperti teh dan kopi, tiba-tiba kita kayak stres, tapi alasannya nggak tahu kenapa. Nah, itu bahayanya. Baik itu stres mental ataupun fisik, teman-teman. Nah, ketika hormon stres ini aktif, sehingga terjadinya inflamasi di dalam tubuh kita. Akibatnya mudah tuh patogen masuk ke tubuh kita, baik itu bakteri, virus, amoeba, protista, dan lain sebagainya. Itu berisiko dia masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita harus menghindari yang kafein tadi. Akibatnya tadi akibatnya yaitu tadi akibatnya kita mudah stres teman-teman gara-gara minum yang berkafein. Terus alasan yang selanjutnya adalah katup di dalam lambung kita itu akan melemah. Jadi pada saat kita puasa nih, bukan puasa, pada saat kita buka nih, minum sedekuk air teh itu yang tadinya tuh yang asam lambung orang yang tadinya diem di sana gara-gara dia minum teh atau kopi yang berkafein yang mengandung kafein tadi, dia akan melemah sehingga asam lambungnya ini lama-lama dia akan naik sehingga terjadilah yang namanya nyeri di hulu hati. Jadi jangan kira ini pasti mah sakit, ini mah. Sehingga kalian terobsesi untuk minum obat mah, padahal bukan itu penyebabnya. Karena penyakit ini dia nggak sistematik, artinya dia mempunyai gejala yang sama tapi faktornya yang berbeda, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nyeri di hulu hati, jangan kalian langsung minum obat. Karena belum tentu penyebabnya itu, tetapi penyebabnya karena kalian tadi meminum minuman atau makanan yang mengandung kafein. Begitu. Lalu yang kedua itu makanan dan minuman yang mengandung diuretik. Nah, diuretik ini juga hampir sama dengan minuman dan makanan yang mengandung kafein tadi, seperti kopi, teh, dan juga jus seledri atau ekstrak bunga yang mana dia mengandung diuretik. Nah, kenapa harus kita hindari makanan dan minuman yang mengandung diuretik ini? Alasannya adalah karena dia memicu untuk mengeluarkan cairan di dalam tubuh kita, baik itu melewati urin, baik itu BAB maupun lewat keringat, begitu teman-teman. Ketika kita sering mengkonsumsi atau pada saat berbuka kita memakan atau meminum yang mengandung diuretik tadi, kita akan mengakibatkan dehidrasi akut. Nah, dehidrasi akut, apa itu dehidrasi, Sandra? Jadi kalau dehidrasi itu adalah kurangnya cairan di dalam tubuh atau banyaknya cairan yang keluar di dalam tubuh. Nah, ketika seseorang terkena dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh, maka dia akan mudah stres, terus mudah bingung, terus mudah kurang konsentrasi, suka marah-marah dan lain sebagainya, sampai bisa dia pingsan dan juga sehingga terjadinya suatu kematian. Jadi hati-hati teman-teman. Makanya kita itu selalu atau harus
minum 2 liter sehari karena tubuh kita ini butuh cairan. Oke? Jadi jangan lupa ya, minum 2 liter per hari. Awas kalian kalau enggak kupukul. Maaf, belum puasa nggak boleh marah-marah. Tapi ini untuk kesehatan, kalian harus jaga kesehatan kalian. Yang ketiga, makanan dan minuman yang harus kalian hindari adalah Kenapa harus gula, Sandra? Kan di bulan puasa kita harus berbuka dengan yang manis-manis. Dan ya awalilah bulan puasamu atau awalilah berbukamu dengan hal yang manis, begitu katanya. gula bukanlah suatu hal yang tepat untuk dikonsumsi. Kenapa, Sandra? Kan kita harus mengganti gula darah di dalam tubuh. Tetapi nggak juga gula, teman-teman. Karena 75 gram gula itu sama dengan 3 kaleng soda atau sama dengan kalian mengkonsumsi sup buah ditambah sedikit kolak. 75 gram gula loh, teman-teman. Kenapa kita harus hindari yang gula tadi? Baik itu gula pasir, gula merah, gula batu, gula Jawa, gula Bali, dan lain sebagainya. Intinya yang gula, kenapa harus dihindari? Karena gula ini dia tidak memiliki protein, vitamin, mineral, enzim, dia nggak ada. Jadi manfaatnya untuk tubuh tuh nggak ada. Nah, untuk mengganti gula yang bagus adalah kita harus mengkonsumsi buah yang mana dia mengandung gula pada saat diproses di dalam tubuh atau dalam proses metabolisme. Kenapa? Ya itu tadi, kalau Gula di dalam buah itu dia ada protein, vitamin, mineral, dan enzim dan lain sebagainya. dia lengkap tuh. Contohnya nih buah pepaya. Buah pepaya itu banyak banget protein, vitamin, mineral, dan juga banyak juga serat di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi buah pada saat berbuka itu paling bagus banget. Tapi kalau mau es buah ya es sama buah. Jangan es buah dikasih susu kental manis, sama aja bohong. Karena kalau susu kental manis itu dia Bukan susu itu gula itu di dalamnya. Banyak banget gula di dalam susu kental manis. jadi teman-teman ya hindarilah ya kayak produk ya sirup-sirup itu banyak banget gulanya. Kalian hindari selama masa pandemi. Karena kenapa ya? Gula itu dia akan melemah atau menurunkan sistem imun kita. Jadi pada saat kita mengkonsumsi yang namanya gula tadi tuh selama 30 menit, imun kita ini akan lengah selama 5 jam atau akan lemah selama 5 jam. Jadi Puasa kita tuh enggak ini yang tadinya kita ngerasa kenyang dan ya lega gitu, tetapi tiba-tiba karena gara-gara kita mengkonsumsi yang gula tadi, imun kita jadi lengah sehingga ya begitu lagi siklusnya kita sakit lagi dan lain sebagainya. Makanya dari itu hindarilah teman-teman untuk mengkonsumsi yang namanya gula. Nah, jadi mungkin itu kenapa harus kita hindari. Alasannya yang pertama, supaya kita agar tetap imun kita itu bagus, baik, apalagi pada masa pandemi ini. Kita benar-benar dituntut untuk pola hidup sehat, PHBS yang juga harus ditingkatkan. Nah, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan juga sehat. Seperti 3T, menanam, menimbun, apalagi yang namanya mendaur ulang dan lain sebagainya. dan juga harus membersihkan lingkungan karena sebenarnya ada 4 faktor penyebab masalah penyakit. Pertama, perilaku, lingkungan, hereditas, dan juga pelayanan kesehatan. Itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, yang sekarang saya sebutkan itu adalah termasuk faktor perilaku. Jadi ubahlah perilaku teman-teman menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Hindarilah makanan dan minuman yang 3 tadi agar sistem imun kita lebih baik, supaya kita nggak terserang penyakit pandemi pada saat ini. Dan semoga kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, ketika kita udah sehat, sehingga kita mampu nih untuk berperilaku produktif. Contohnya kita bisa belajar, kuliah dengan semangat, buat tugas, dan ini segala macam, ataupun membuat suatu karya dan mengikuti lomba-lomba online. Nah, maka dari itu
kita harus hindari yang itu tadi ya. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui teman. Ih, kau Sandra, masih maba, udah bisa kau guru-guruin saya. Saya di sini masih belajar juga, masih cari tahu informasi dari penelitian-penelitian ataupun dari ya pelajaran-pelajaran saya di kuliah yang bersangkutan dengan masalah kesehatan. Makanya saya kasih tahu buat teman-teman agar teman-teman bisa mencegah sehingga tidak terjadinya suatu penyakit di dalam diri teman-teman. Oke, itulah video kali ini. Kalau misalnya teman-teman merasa udah tahu nih informasinya terkait harus hindari makanan dan minuman yang berbahaya pada saat kita ini segala macam, teman-teman bisa kasih tahu sama keluarga atau bisa share ke teman-temannya kalau ini bermanfaat. Mak, kalau bulan puasa tuh nggak boleh ini, nanti ini kita ini. Secara tidak langsung teman-teman sudah memberikan informasi kepada keluarga untuk mengatasi masalah penyakit tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya bermanfaat silakan teman-teman share, atau kalau nggak bermanfaat ya biarin aja gitu. Intinya saya sudah memberikan informasi lah masalah untuk kesehatan teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna merah dan juga yang begini-begini. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak paham silakan komen di kolom komentar ya, insya Allah saya jawab. Oke, sekian dari video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman-teman. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Semangat melawan pandemi ya tentunya dengan menjaga imun kita lebih kuat, olahraga teratur, mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan juga 2 liter sehari jangan lupa. Bye-bye.